Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildatul Afia dengan NIM 230508044. Di sini saya dari program studi pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu soal atau suatu case yang sering kita temui di dunia teknik pendingin dan tata udara, yaitu chart psikometrik. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman bertanya-tanya, apa itu chart psikometrik? Chart merupakan sebuah peta yang menggambarkan sifat-sifat udara seperti kelembaban, suhu, entalpi, dan parameter yang lainnya yang dituangkan atau diringkas dalam suatu chart atau diagram, yang dimana kita bisa menggunakan data tersebut atau chart tersebut untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih perubahan udara pada saat didinginkan, kemudian dilembabkan atau dikeringkan. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, di sini saya akan membahas chart psikometrik ini untuk menyelesaikan sebuah soal simpel, soal sederhana yang biasanya kita temukan di soal-soal teknik pendingin ataupun tata udara. Berikut merupakan contohnya. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf kalau kedepannya nanti bakal banyak sekali suara yang bocor karena di sini lagi lumayan ramai, jadi mohon dimaklumi. Oke, di sini saya ada beberapa contoh chart psikometrik yang akan dijadikan sebagai landasan untuk pengerjaan soal setelah ini. Chart psikometriknya ada beberapa garis karena cukup kompleks, jadi kita harus lebih memahami lebih dalam lagi. Nah, untuk perbagiannya kan saya jelaskan sedikit lebih singkat. Oke, untuk sumbu horizontal ini, garis sumbu horizontal atau yang datar ini merupakan dry bulb temperatur atau suhu bola kering. Kemudian yang berwarna kuning merupakan moisture content. Terus yang warna hijau yang miring ini merupakan enthalpy. Kemudian yang berwarna ungu itu relative humidity. Kemudian yang warna biru itu specific column, dan yang terakhir yaitu yang warna coklat atau brown itu enthalpy deviation. Nah, untuk yang sumbu G tegak itu beberapa soal. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke soalnya saja ya teman-teman. Nah, ini soalnya kita punya kondisi awal udara sebesar di dalam ruangan tersebut dengan suhu bola kering sebesar 1 derajat Celcius, kemudian kelembaban relatifnya atau relative humidity-nya sebesar 80%, lalu udara ini dipanaskan sampai suhu bola keringnya mencapai 40 derajat Celcius. Dari data tersebut, kita ingin mencari suhu pola basah, titik embun, kelembaban relatif, serta panas total yang ditambahkan ke udara. Untuk mempermudah penyelesaian soal, kita dapat menggunakan web chart psikometrik yang sudah saya sebutkan tadi. Menggunakannya bagaimana caranya? Tentunya yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu kira-kira apa yang ingin kita cari dan apa yang udah kita ketahui dari kondisinya. Yang pertama, kondisi awal, kita udah mengetahui nih kalau kondisi ruangan ini dengan suhu bola keringnya sebesar 1 derajat Celcius dan dengan kelembaban relatif sebesar 80%. Nah, kita perlu mengetahui dulu kalau chart ini dapat menampilkan 8 parameter sekaligus. Akan tetapi catatannya, untuk mengetahui semua 8 parameter tersebut, setidaknya kita minimal punya 2 parameter yang udah kita ketahui. Yang pertama yaitu kalau kita di sini mengetahuinya temperatur sama relative humidity kan, atau kelembaban relatif. Nah, cara menentukannya kita hanya tinggal menggeser-geserkan tanda plus ini. Tapi ini kan lumayan kurang sensitif ya, jadi kita gerak sedikit juga kayak nggak terlalu tepat di titik yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana biar tepat? Kita pakai cara ini. Kita klik bagian sini, nah kita masukkan parameter yang ingin kita ketahui. Yang pertama, temperaturnya tadi kondisi awal 1 derajat Celcius, dan absolute humidity-nya sebesar 3,2 gram per kilogram. Komanya pakai titik ya teman-teman. Terus kita klik, nah di sini auto terubah ya guys. Nah di sini untuk temperaturnya 1 derajat Celcius lurus dengan garis ini, dan absolute humidity-nya lurus dengan 3,2 di sini. Kalau kita tarik di sini tepatnya. Nah, 8 parameter tadi kita sudah dapat nih di sini. Kita screenshot terlebih dahulu, terus kita masukkan ke dalam, ya pokoknya kita simpan dulu. Oke, kita cari kondisi akhirnya. Kita mau
kondisi ruangan ini berapa. Kan 40 derajat Celcius kan untuk temperaturnya. Karena kita hanya menginginkan perubahan dari temperatur, jadi kita hanya perlu memasukkan temperaturnya saja. Sebesar 40 derajat Celcius. Kita klik, kemudian kita X. Nah, kita dapat juga 8 parameter yang ingin kita cari gitu. Dengan satuan-satuannya sudah tertera di sini. Nah, karena kita hanya mengubah temperaturnya, maka sumbu Y-nya atau vertikalnya itu tidak berubah. Dia hanya bergeser ke kanan karena penambahan temperatur tadi. Sekarang dia posisinya di sini 40 derajat Celcius di sini, dan absolute humidity-nya tetap di sini. Kita mendapatkan hasil akhirnya di sini. Temperatur 40 derajat Celcius, absolute humidity tetap 3,2, tetapi yang lainnya berubah karena perubahan temperatur juga. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kondisi awal dengan temperatur 1 derajat Celcius, titiknya di sini. Kemudian kondisi akhirnya setelah kita masukkan 40 derajat Celcius dan tidak mengubah nilai parameter yang lain, maka cara psikometriknya akan jadi seperti ini, 40 derajat Celcius dengan absolute humidity-nya sama, dan yang lainnya berubah karena kita merubah temperaturnya. Jadi ketika kita tarik garis dari titik awal sampai titik akhir, dia akan memanjang ke sini sampai di titik 40 derajat Celcius ini. Jadi untuk perubahan vertikalnya dia tidak berubah karena kita tidak merubah parameter yang lainnya. Nah, untuk perhitungan panas totalnya, kita perlu menjumlahkan selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal. Masukkan ke dalam rumus, kondisi awal entalpinya yaitu 9,015 kJ per kilogram, kondisi akhir entalpinya 48,48 kJ per kilogram. Maka ketika kita jumlahkan, yaitu delta H sama dengan 48,48 dikurangi 9,015, kemudian dijumlahkan, maka akan menjadi 39,465 kJ per kilogram. Artinya, selama proses pemanasan, setiap kilogram udara menerima tambahan energi panas sebesar 39,66 kJ. Sebagai kesimpulan, garis horizontal di chart ini menunjukkan absolute humidity-nya tetap atau konstan karena dia tidak, garis perubahannya itu tidak naik turun, hanya saja bertambah ke samping karena perubahan temperatur tadi. Titik awal kelembaban relatifnya berada pada 80%, lalu bergeser ke bagian kanan menjadi 77%. Nilai entalpinya meningkat seiring penambahan panas karena tadi dari 1 derajat ke 40 derajat. Nah, untuk dew point-nya tetap menunjukkan kandungan air tidak berubah sama sekali, hanya saja temperaturnya. Jadi dari grafik psikometrik ini kita dapat menyimpulkan bahwa pemanasan udara membuat suhu naik. Entalpi bertambah tentunya, densitas turun, kelembaban relatif mengecil, tetapi jumlah uap air di udara tetap sama. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.